Halo YouTube. Di video kali ini saya mau bahas tentang alat-alat recovery yang bisa dibawa pada saat trailing scale. Jadi di sini saya kasih contohnya pakai yang gede, pakai yang 1/10 karena yang di WPL saya nggak terlalu lengkap peralatannya. Dan di sini jadi lebih lengkap. Ini dibikin bukan di taman, di belakang, di samping rumah saya, karena nggak, tamannya ditutup semua. Jadinya bikinnya di sini aja, di pinggir jalan aja. Oke, jadi yang pertama saya mau jelasin dulu tentang alat-alat apa yang saya bawa kalau misalkan trailing scaling. Karena di HKS itu kita biasanya setiap kali main itu pasti trailing scale itu paling gak setengah track yang no handguard gitu. Kalau kesananya biasanya ya free lah buat seneng-seneng, tapi yang setengah track pasti kita serius mainnya gitu. Oke, jadi ini alat-alat yang pertama yang saya selalu bawa. Ini namanya tali strap. Nah, tali strap ini sebetulnya bisa dibikin dari tali apapun. Ini nih tali saya nih, kayak gini. Tuh, ini saya dari tali hoodie kupluk bikin. Ini juga nih, ini teman saya yang bikin dari tali apa nggak tahu. Jadi talinya segala macam tali sebetulnya bisa gitu. Untuk fungsi-fungsi nanti saya jelasin di belakang, karena kalau jelasin fungsinya apa berkaitan semuanya gitu. Jadi saya jelasin belakangan. Sekarang alat-alatnya dulu aja. Oke, yang pertama tali strap ya. Tali strap ini kalau misalkan kalian mau proper, kalian bisa cari namanya tali webbing di toko online. Tali webbing yang lebarnya 1 cm, nanti bisa pakai klem aluminium juga buat ngeklemnya. Cuma kalau saya ini aja lah, daripada beli lagi, pakai yang ada aja. Karena ini lebih simpel, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri tuh langsung. Oke. Ini tali webbing. Yang kedua ada ini namanya snatch block, mirip kayak katrol tuh. Kayak katrol, ini harganya sekitar berapa ya, 100 ribuan mungkin. Kalian cari aja snatch block, nanti fungsinya saya jelasin juga. Selanjutnya ada yang namanya sand ladder nih, kita bongkar dulu. Sand ladder ini juga ada beliannya juga di toko online juga, harganya ya sekitar 100 ribuan. Tapi karena menurut saya kalau yang sand ladder beli itu permukaannya rata, memang ininya ada profilnya nih, jadi dia ini kan kalau ini rata nih, kalau ini cuma ada gelombang gini doang gitu. Cuman kalau ke grip ban kayaknya masih tetap licin gitu, makanya saya lebih suka ini aja deh, bikin sendiri gitu pakai tali ripet. Jadi ini grip ke tanahnya dapet, grip ke bannya juga masih ada kasar-kasarnya. Jadi menurut saya sih harusnya sini lebih grippy daripada sand ladder beli. Sand ladder ada juga di toko online, cari aja ya. Satu pasang. Part selanjutnya ada winch anchor. Nah, winch anchor ini juga ada dua macam lah yang saya tahu. Ada yang model kayak pacul gitu, pacul kebalik nih kayak gambar yang ada di sini, atau yang kayak gini. Cuma kalau saran saya sih beli mendingan yang kayak gambar pacul itu. Yang pacul kebalik itu lebih kuat diinjek-injeknya. Kalau ini agak patah, dan ini pun udah saya nggak pakai. Ini seringnya dipakai buat mini, karena kalau dicantolin lepas mulu, makanya itu masih bersih dari baru, karena jarang banget saya pakai. Dan saya lebih suka kalau winch anchor itu atau ground anchor itu saya lebih suka pakai yang bikin nih kayak gini tuh. Jadi batang ini fungsinya tuh buat di namanya ground anchor, winch anchor. Jadi ini ditancepin ke tanah gitu fungsinya, biar nyantol. Nah, nanti biar bisa nariknya tuh ngikatnya ke sini gitu, daripada saya pakai yang kayak tadi gitu. Saya lebih suka yang pakai sistem tusuk kayak gini. Ada yang kecil juga, saya buat dua karena, nah ini karena buat patok-patok segala macam pasti saya pakai. Selanjutnya ada ini lift jack. Lift jack ini juga ada dua macam, lift jack atau dongkrak ya. Ini juga ada dua macam. Ada yang basicnya cuma sekedar pajangan, ada yang memang bisa difungsiin. Kalau yang saya pegang ini pajangan gitu. Kenapa? Karena ini nggak bisa naik diangkat gini. Ini harus diangkat gini tuh, 1 2 tuh 3 4 ke atas terus naik gitu tuh. Kalau yang asli itu si batang yang di belakang ini nih, yang stainless itu benar-benar bisa diongkek gitu, dia tarik krek nanti dia naik sendiri ininya, tek gitu sambil ngongkek ini. Itu yang asli lift jack. Kalau ini kan pajangan ya sekitar 100 ribuan juga dapat, tapi kalau yang pajangan agak mahal, 300 sampai 500 ribu gitu. Kalau yang makanya, cuman kalau buat saya lift jack ini masih nggak terlalu berfungsi
Itu jadi makanya saya nggak beli yang nggak pakai yang original, yang fungsional. Saya nggak pakai yang fungsional tuh karena nggak terlalu fungsi. Itu jadi sementara masih pajangan aja kayak gini. Dan perangkat selanjutnya ini kayak hook aja sih sebetulnya. Hook itu segala macam juga ada. Jadi modelnya kayak hook S, hook atau misalkan kalian punya ID card, ID card itu kan suka ada hooknya juga, itu juga bisa dipakai juga. Yang penting cantolan aja. Itu. Nah ini kayak ini berfungsi sekaligus sama sekel ini juga. Ini kan ada hook ini juga nih modelnya. Itu. Terus kalau yang belakang juga saya ada lagi, beda lagi jenis hooknya kayak gitu-gitu. Jadi macam, yang penting yang jelas namanya hook aja. Buat mau dari apapun, bentuknya kayak apapun, yang penting bisa dipakai buat nyantol. Oke, itu udah beberapa perangkat yang selalu saya bawa kalau trailing. Itu kecuali terutama trailing scale, kecuali kalau lagi senang-senang aja ya bebas-bebas aja. Dan yang paling penting ini nih, itu ada roof rack, ada tempat naruh di mobil kalian, mau bentuknya mobilnya kayak apapun. Kalau misalkan jadi gini, kalau mobil yang cuma sekedar kaca, anggap aja body wheelies gitu kan. Body wheelies kan cuma kaca depan gini aja, kesininya kosong langsung interior kan. Nah itu tuh nggak ada buat tempat nyantol di atasnya itu. Nah itu usahain banget kalau misalkan yang kalian yang nggak pakai body gitu, usahain bikin roll cage gitu dari besi atau dari apapun itu. Jadi nanti bisa buat nyantol, kayak nyantol yang ini strap gini bisa nyantol, bisa buat tempat naruh roof racknya, naruh peralatan juga di sini. Karena alat-alat yang ada di sini semuanya itu harus bisa berada di dalam mobil gitu. Jadi bukan berarti kita pakai, kita kantongin di tas, baru kita kalau mau pakai dikeluarin dari tas, enggak. Perangkat ini semuanya itu harus berada di dalam mobil. Jadi begitu kita jalan ya dibawa sama mobilnya, nggak boleh ditinggal di dalam tas. Jadi semua perangkat yang ada di sini semua harus ada di dalam mobil. Jadi dibutuhkan roof rack atau terserah lah mau apapun bentuknya, mau di bak belakang bodi mobil juga boleh gitu. Cuman yang paling penting sih tetap harus ada cantolan-cantolan yang kayak gini di mobil kalian. Nah selain alat recovery juga di mobil kalian juga bisa pasang aksesoris gitu, kayak misalkan ember gini gitu, atau misalkan scope gitu, atau dirigen gini. Itu basicnya ya cuma sekedar aksesoris pajangan doang gitu, cuman nggak terlalu fungsi kayak yang perangkat-perangkat tadi udah saya kasih tahu. Kita mulai dari yang pertama, itu fungsinya winch. Fungsinya winch jelas buat narik. Nah ini ngulurnya, ini saya pakai tali kawat seling, agak kaku banget malah. Kalau saran saya sih, kalau kalian sih tetap mendingan pakai tali yang biasa aja gitu. Karena ini kemarin saya beli, kirain saya mah bagus gitu, ini si kawat seling ini yang 0,8 mili, tapi ternyata ya kriwil begini. Jadi lebih baik pakai yang tali biasa aja. Oke. Winch itu kalau mobil adventure depan itu wajib itu, tapi kalau misalkan kalian memungkinkan itu pasang juga winch belakang gitu. Kayak saya kan ada winch belakang, mohon maaf winch belakang saya agak sedikit berisik ya karena pakai servo dan nempel ke bodi. Nah ini dia talinya tuh, langsung ke nempel, cuma nempel aja di bumper, adanya posisinya di dalam tuh servo. Kalau yang ini di depan. Jadi fungsinya winch belakang itu, misalkan kalau kita trailing dari bertiga gitu atau bertim gitu, kalau teman kita ada yang kebalik di belakang, kita mau recovery kan harus putar balik gitu. Kalau cuma adanya di depan gitu, kalau misalkan ada di belakang kita nggak perlu putar balik. Kalau treknya lebar sih nggak apa-apa kan, enak. Tapi kalau treknya sempit kan agak ribet juga putar balik mobilnya. Jadi langsung aja di recover dari winch belakang. Cuman kalau di mobil saya, winch belakang itu lebih fungsinya lebih ke ngebalikin mobil saya. Jadi kalau mobil saya terbalik, bisa di recovery sendiri. Jadi nggak perlu ngandelin teman kita buat nge-recovery, bisa nge-recovery sendiri. Nah untuk winch yang depan itu jelas buat nge-recovery apapun. Cuman kalau kata teman saya, kalau trailing pakai winch itu katanya cemen. Sebetulnya sih ada benernya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dapat obstacle yang sulit sedikit,
pakai winch dikit-dikit, pakai winch nggak usaha. Justru itu makanya. Jadi kalau tergantung konsepnya, kita mau trailing yang scale bener-bener atau enggak. Kalau mau scale bener-bener, kita nggak usah terlalu memaksain mobil kita buat lewat gitu loh. Jadi kalau misalkan ban udah muter semuanya selip, ini posisi udah ngegantung, mungkin kalau dipaksain digas terus belok kiri kanan masih bisa gitu. Tapi kalau sambil udah mentok banget kayak gitu, tapi itu malah bakal jadi ngabisin baterai itu. Jadi lebih baik mendingan ulur winch, dipatok langsung, ya udah bisa jalan kan jadinya. Nah ini, jadi misalkan anggap aja nyangkut ya, ini mohon maaf karena saya nggak bikinnya di taman, karena jadi nggak ada obstacle yang bisa saya tunjukin itu. Jadi kurang lebih setupnya ya seperti biasa, talinya diulur. Di sini juga ada yang suka ada kayak rompi gitu, apa ya namanya lupa, yang tahu ditulis aja di kolom komentar, saya lupa. Bisa dicantelin di sini tuh aksesoris juga itu tali. Nah nanti patok kayak gini gitu. Kalau misalkan biasanya kan winch anchor nyantol begini, tapi biasanya nggak kuat, langsung ditarik itu winch anchornya sampai ketarik-tarik gitu, dan mobil bisa jalan. Jadi sebetulnya sih nggak usah terlalu maksain gitu. Kalau misalkan ada kesalahan, kalau orang-orang trailing itu kadang-kadang ya dimaksain. Kalau misalkan obstacle udah susah pengen dipaksain tanpa winch gitu, jadi digas terus malah ujung-ujungnya kebalik. Jadi kalau mau scale trailing lebih baik ya ada obstacle nyangkut sedikit, lebih baik pasang winch aja gitu ya. Itu untuk winch depan. Sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya mobil saya nge-recovery sendiri. Jadi karena menurut saya tuh wajib banget sebuah mobil RC bisa nge-recovery dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita nggak harus selalu bergantung terus-terusan sama teman itu. Karena kalau misalkan tempatnya enak bisa dibantuin sama teman, tapi kalau tempatnya sulit nanti takut malah temennya juga kebalik juga, malah lebih repot lagi nge-recovery-nya. Jadi sekarang saya kasih tahu caranya recovery mobil sendiri lewat winch belakang. Oke, jadi anggap aja mobil saya ini kebalik. Jadi setupnya kayak gini, dari winch terus masuk ke, kita pakai yang namanya snatch block. Snatch blocknya ini kan cuma dikelipin aja talinya, jadi dibikin kayak katrol, terus dipakein tadi ground anchor, balik lagi, dan dia langsung ngikat ke sini, ke roof racknya. Jadi ini langsung ditarik aja. Mohon maaf telinganya agak sedikit berisik. Oke. Jadi udah bisa ngebalikin mobilnya sendiri tanpa harus nungguin temen gitu ya. Jadi fungsinya ini tuh, jadi ada pakai snatch block, ada pakai winch anchor. Nih saya kasih lihat tuh. Jadi winch anchornya ditanam ke tanah, snatch blocknya dimasukin ke sini. Set, ini nggak lama kok ini setup kayak gini tuh. Ini kan snatch block bisa kayak gini tuh. Jadi talinya langsung masuk ke dalam, ke sela-sela snatch blocknya gitu. Itu fungsi winch belakang, dan menurut saya juga wajib. Jadi kalian harus bisa mobilnya nge-recovery diri kalian sendiri itu. Nggak usah terlalu ngandelin temen. Kalau memang temennya udah susah, udah jauh, atau posisinya terjal banget, lebih baik recovery sendiri, pakai winch sendiri. Dan kalau misalkan posisi kabel winch, tali winch gitu, kalau udah selesai itu, kalau misalkan kalian lagi trailing, sebaiknya jangan digulung. Nih kan udah bekasnya nih, diulur gitu. Terus jangan kalian langsung gulung lagi masukin ke dalam gitu, karena itu bakalan buang-buang waktu, nanti kasihan yang belakang-belakang gitu. Jadi lebih baik ya fungsinya roof rack ini lebih baik taruh di atas roof racknya ini lagi aja gitu. Jadi misalkan mau kalian bisa cantolin kemana itu, yang penting yang jelas jangan terlalu diulur tarik. Kalau winch 8274 itu bisa ditarik secara langsung, tapi kalau ini kan enggak. Kalau winch kayak gini modelnya harus diulur lewat remote juga gitu, jadi agak makan waktu lama. Lebih baik kalau udah selesai langsung taruh di roof rack aja ya. Biar nggak bosan nontonnya, sebaiknya video ini di cut aja, nanti buat alat-alat yang selanjutnya dijelasin di video yang episode kedua. Jadi jangan lupa juga nonton yang kedua. Oke, buat yang ini semoga
ada manfaatnya, dan jangan lupa nonton episode kedua. Oke, makasih udah nonton.